Kok bersekolah dengan jualan? Ada hubungannya Iya. dengan? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu lah banget ya. Polisi atau TNI AD? Sayangi orang tuanya, Nah, sayangi ibu Anda, tuh. mumpung mereka masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ketemu siapa sih Bang Imo? Nah, kita hari ini colek curcol eksklusif. Nih, yuk kita ke ruangan langsung yuk. Ini sob, sebenarnya direktur Pamofit namanya Kombes Edi Sumardi. Direktur Pamofit Polda Banten itu pengamanan objek vital. Kita langsung dobrak aja. Yuk kita masuk aja. Nggak dikunci nih, kita buka aja yuk. Yuk. Nah, ini Bang Imo udah ada di ruangannya Pak Dir Pamofit Polda Banten yang baru. Kita langsung aja ke meja kerjanya ya. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Waduh, Halo. Pak Kombes Edi Sumardi. Iya. Priandinata. Soalnya pria, jadi Priandinata. Iya aja dah. Pak Edi. Pak Edi, Bang Edi aja mana ya? Ya, Bang Edi aja. Bang Edi aja. Ribut mulu. Deh, Bang Edi. Bang Edi ini terima kasih banyak udah diberikan kesempatan buat main ke ruang kerjanya nih. Untuk posisi yang baru ini, apa sih tugas pokoknya Bang Edi yang sekarang nih gitu? Iya, terima kasih. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tentang kepolisian, saya atas nama Kapolda Banten memberikan tugas perlindungan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, terkhusus sesuai dengan tupoksi saya di daerah pengamanan objek vital. Iya. Nah, alhamdulillah sebagai Direktur Pengamanan Objek Vital di Polda Banten, saya bertugas untuk memberikan layanan pemeliharaan keamanan kepada mitra-mitra yang tergabung dalam jajaran Direktorat Pengamanan Objek Vital. Direktorat Pengamanan Objek Vital ini terdiri dari 5 subdirektorat. Yang pertama ada Subdirektorat Pengawasan Tertentu atau Kasubdit Waster. Nah, itu bertugas untuk memberikan layanan pengamanan terhadap daerah-daerah objek vital nasional, objek vital tertentu, kawasan pertambangan, listrik. Yang kedua ada Subdit Wisata, bertugas untuk memberikan layanan, informasi serta pengamanan daerah-daerah objek wisata, termasuk melakukan pembinaan terhadap pengelola jasa wisata, perhotelan, rumah makan dan sebagainya. Terus ada Subdit VVIP yang bertugas untuk memberikan layanan, informasi serta pengamanan terhadap objek-objek tertentu yang masuk dalam VIP seperti pusat-pusat bisnis, perkantoran ataupun kantor kedutaan misalnya, ataupun kunjungan daripada pejabat negara, tingkat kementerian, wakil presiden, seperti itu. Yang terakhir ada Subdit Audit. Yang bertugas untuk melakukan asistensi serta melakukan pengawasan serta audit terhadap sistem manajemen pengamanan yang kita berikan kepada masyarakat. Kalau di sini Banten biasanya tuh lebih ke pabrik-pabrik justru lebih banyak ya untuk pengamanan objek vital itu ya? Ya, di wilayah Banten ini banyak kawasan industri. Oh iya. Ya, yang salah satunya menjadi tugas pengamanan kami selaku Direktorat Pamofit. Nah, kawasan industri ini lebih banyak di daerah Cilegon, ya, Tangerang, Serang Kabupaten, dan didukung oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, disinilah peran kami hadir untuk memberikan pelayanan pengamanan, baik pendampingan, pengawalan, patroli, serta penjagaan di daerah-daerah objek vital tertentu. Dan ini pun kami bekerja sama dengan satuan pengamanan yang lain yang tergabung dalam BUJP,
serta rekan-rekan dari TNI maupun dari Polres jajaran. Memang kok sektor industrial itu memang rawan gitu ya, mesti ada pengawasan atau pengamanan gitu ya? Ya, jadi kawasan industri itu dia kan memiliki kompleksitas permasalahan. Kompleks Iya. masalahnya. Yang kedua juga memiliki kegiatan yang perlu kita amankan. Jadi ada 4 sasaran operasi pengamanan kita. Yang pertama itu adalah orang. Orangnya itu baik dari karyawan sampai dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua masyarakat di sekitar, Ya. baik di dalam maupun di luar perusahaan tersebut atau kawasan tersebut. Yang ketiga kegiatannya. Yang kedua kegiatannya. Segala aktivitas di kawasan itu menjadi bentuk tanggung jawab pengamanan kita bersama. Yang ketiga adalah lokasinya, tempat kegiatan berlangsung. Yang kelima adalah barang-barangnya, kendaraannya, sarananya. Nah, ini yang perlu kita juga lakukan pengamasan terhadap aktivitas tersebut. Tapi kalau Bang Imo tuh sempat ini ya menerima juga dokumentasinya Bang Edi yang turun ke lapangan. Ada kayak itu kegiatan masih penyuluhan atau sosialisasi atau gimana sih? Hanya pengawasan aja atau? Ya. Yang pertama saya melakukan tinjauan langsung ke lapangan, ke perusahaan-perusahaan di mana kami memberikan jasa pengamanan ya, melalui pengamanan objek vital. Ini saya bertujuan untuk yang pertama memberikan motivasi kepada anggota saya yang sedang bertugas. Kedua, melakukan asistensi terhadap pengamanan yang diberikan. Apakah sudah sesuai dengan SOP-nya? Apakah sudah sesuai dengan standar pengamanannya? Yang ketiga, memperkuat sinergitas antara TNI, Polri, satuan pengamanan yang lainnya. Karena kita sebagai pembina fungsi, tentunya kita terus mengarahkan, terus melakukan audit, terus melakukan kontrol agar benar-benar bisa memberikan jaminan keamanan kepada mitra POM-OPID. Yang kedua, kita juga melakukan koordinasi baik tingkat Polres kepada Polsek, Polres, termasuk kita melakukan kunjungan-kunjungan silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah satu, untuk memperkuat silaturahmi, menitipkan ya mitra POM-OPID kita kepada tokoh masyarakat untuk sama-sama kita jaga. Karena kegiatan yang ada di perusahaan-perusahaan ataupun mitra POM-OPID kita ini tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi juga, baik daripada masyarakat sekitar, khususnya bagi wilayah kabupaten dan provinsi kita yang perlu kita sama-sama jaga. Tapi by the way, Bang Edi masih melanjutkan warung Jumatnya nih. Oh iya. Ya. Warung Jumat Barokah itu program sosial yang memang menjadi kegiatan rutin kita setiap Jumat. Alhamdulillah sejak edisi November 2018 sampai dengan sekarang program itu masih terus berjalan. Nah, kegiatan itu salah satu cara untuk membiasakan diri setiap anggota Polri yang saya bina untuk bekerja sambil bersedekah, bekerja sambil beramal. Nah, ini juga melatih kebiasaan anggota untuk lebih banyak memberi. Yang kedua, kegiatannya untuk mendekatkan diri kepolisian kepada masyarakat, untuk menghilangkan gap antara polisi dan masyarakat. Selanjutnya, untuk merubah opini masyarakat yang mungkin melihat polisi itu takut ya, marah ya karena ulah oknum-oknum. Nah, kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak semua oknum polisi seperti itu, dan kita tetap peduli kepada masyarakat dan berbagi ya kepada masyarakat yang membutuhkan. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan ya untuk berbagi. Instruksi Kapolri harus yang humanis. Nah itu Polri yang humanis. Tadi kan udah mulai soal tugas pokok, kayak lebih santai aja, masuk di segmen yang kedua aja ya. Tapi Bang Imo tuh wajib harus di segmen 2 ini, Bang Imo harus duduk di kursi panasnya Bang Edi. Begitu. Jadi Bang Edi harus berdiri. Gitu. Nah, masuk ke segmen 2 adalah Jale, jawab aja Kale. Di sini Bang Edi itu harus menjawab 4 pertanyaan yang dikasih Bang Imo.
Tapi sebelumnya Bang Imam mau ngasih sesuatu nih. Bang Edi mengenal ini nggak? Apakah ada hubungannya dengan ini? Ini jambu kluto. Jambu Saus kluto. merah. Mungkin nanti kita bisa berceritain apa hubungannya nih Bang Edi dengan jambu kluto. Wah, ini pertanyaannya berat-berat ini. Waduh. Berjualan atau sekolah? Ini ada hubungannya nih Bang. Iya. Bersekolah. Sekolah ya. Iya, bersekolah sambil berjualan. Apa gua kata? Itu yang benar. Emang ada apa sih kok? Atau bersekolah dan jualan? Ada hubungannya? Iya. Mau tahu atau mau tahu banget? Nggak tahu lo banget ya. Lo memang ada kasihin dong. Boleh dong, kasih tahu. Kasih tahu nggak ya? Iya. Baik, terima kasih. Jadi waktu itu saya sekolah di SD kelas 4, SD 064010 di Medan, Sumatera Utara. Waktu itu saya kebetulan orang tua saya dan beberapa adik saya itu berada di luar kota. Jadi saya tinggal di Medan, orang tua saya waktu itu tinggal di Pulau Telok, Nias. Orang tua saya seorang angkatan laut yang harus tinggal di salah satu pos terluar untuk menjaga NKRI. Jadi saya bertemu orang tua saya waktu itu 3 bulan sekali. Karena jaraknya jauh di luar kota sehingga saya harus mandiri. Nah, kemandirian saya ini karena dilatih oleh orang tua saya untuk hidup mandiri, jadi saya mengelola sumber daya yang ada di rumah saya, di halaman rumah saya, yaitu jambu kluto. Kalau di Medan itu istilah jambu kluto, kalau di sini jambu batu. Ada kalau zaman sekarang jamu kristal ya? Benar nggak sih? Jamu Ya, kristal. seperti itu. Nah, jadi jarak dari rumah saya di Komplek Angkatan Laut sekitar 15 kilo lah kurang lebih. Wow. Ya. Nah, jadi karena kebutuhan untuk jajan, untuk beli buku dan sebagainya, saya bersekolah sambil berjualan jambu kluto. Itu ceritanya. Itu. Jadi setiap malam setiap sore lah ya, setiap sore sebelum maghrib saya manjat pohon di sebelah rumah saya, di samping rumah saya, dia masih di halaman pekarangan rumah saya itu untuk mengambil jambu-jambu yang siap dimakan. Lalu kamu sendiri kan? Iya, pohon jambu yang ditanam orang tua saya di halaman rumah saya. Jadi saya ngambil jambu kluto itu yang sudah siap makan untuk saya bawa besok pagi ke sekolah. Jual ke teman-teman waktu itu. Waktu itu ya saya bawa pakai termos kecil, termos kecil itu yang tempat es itu. Nah, saya isi di situ. Kalau nggak di situ, awalnya saya taruh di tas. Tas sekolah saya agak gede. Jadi saya bawa, saya jual kepada kawan-kawan yang ada di kelas. Sempat saya ditegur oleh salah satu guru. Belajar! Mau jadi apa kalau udah gede? Karena nggak boleh jualan ataupun makan makanan di kelas ya. Makanya! Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya saya titipkan jualan jambu kluto saya ini ke tukang kantin. Itu ceritanya. Jadi setiap pagi setelah ditegur itu saya tetap berjuang karena saya butuh uang sekolah, butuh bayar sekolah, saya butuh beli buku untuk jajan, sehingga saya beranikan untuk bawa termos yang isinya jambu kluto itu tanpa malu ke sekolah dengan menitipkan ke salah satu ibu kantin waktu itu. Pagi saya antar, pulang sekolah saya bawa lagi hasilnya. Itu saya tabung. Seperti itu. Sangat inspiratif ya. Yang tadinya beliau menenteng jambu klutuk, sekarang menenteng 3 melati di pundaknya. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Masuk ke pertanyaan 2 mungkin ya. Pertanyaan 2. Badminton atau sepak bola? Saya badminton, sepak bola. Sepak bola. Iya, saya hobi sepak bola. Jadi dari SD itu, SD kelas 6, saya sudah ikut latihan atau tanding antar kampung. Di Labuhan dulu, di Labuhan. Jadi ada salah satu manajer yang merekrut saya untuk ikut dalam salah satu klub. Nama klubnya saya lupa waktu itu, tapi adanya di Labuhan, di Belawan. Di waktu itu posisi saya kiper.
Jadi Oh, sama Bang Imo kita. iya. Ah, yang bener nih. Jadi di hari-hari tertentu sepulang sekolah itu saya dijemput oleh salah satu official manajernya untuk dibawa ke daerah tersebut di Labuhan untuk bergabung dengan teman-teman yang lain untuk ikut turnamen antar kampung waktu itu. Ya alhamdulillah dari hasil pertandingan itu, setiap pertandingan saya dikasih uang jajan yang semuanya saya tabung untuk sekolah waktu itu. SD itu sampai saya SMP dan terakhir SMA saya terus ikut klub-klub sepak bola ya dalam rangka untuk membantu orang tua saya untuk bisa mandiri, beli buku, nambahin uang belanja di rumah. Ini mungkin pertanyaan ketiga ya, lebih ke satuan reserse atau ke lantas? Saya memang memiliki kejuruan lalu lintas. Saya dari IPDA sampai dengan AKBP, saya lebih banyak berdinas di fungsi lalu lintas. Baik mulai dari kanit, jadi kasat, jadi kasih di Direktorat Lalu Lintas, sampai dengan Kasat PJR ya, Kasat PJR dan Kasubdit. Baru saya keluar dari komoditas untuk menjadi Kapolres. Nah di Polres itulah, di Kapolsek dan Polres, saya juga belajar tentang ilmu reserse, ilmu intelijen, dan semua fungsi di kepolisian kan harus kita kuasai. Karena polisi itu adalah tugas pelayanan masyarakat umum. Fungsi kepolisiannya pun harus umum, sehingga harus tahu, karena polisi itu adalah pelayan masyarakat. Untuk pelayan masyarakat. Tapi lebih enak di Kapolres dong atau di atas ini? Seluruhnya saya anggap enak, karena polisi itu bukan hanya sebagai profesi, tapi jalan untuk mengabdi. Jalan untuk mengabdi. Bagus juga tuh. Tadi Bang Edi ngomongin soal polisi itu emang apa, punya tanggung jawab besar ya di situ tentang polisi ya. Polisi atau TNI AD? Saya lahir dari keluarga tentara. Oh iya. Ayah saya angkatan laut, seorang bintara angkatan laut. Iya. Ayah saya dari pangkat tamtama sampai dengan bintara, terakhir sersan mayor, beliau pensiun. Saya tinggal di komplek angkatan laut yang hidupnya tahunya ya tentara. Iya. Abang saya, adik saya, ipar saya juga angkatan laut, cuman saya yang polisi. TNI semua. Nah awal kisah saya ada di polisi waktu itu saya mendaftar, waktu saya SMA kelas 3 saya ikut mendaftar Akabri. Waktu itu saya SMA kelas 3 SMA Negeri 15 Medan. Saya belum tamat sekolah, tapi saya mendapatkan informasi dari ayah saya tentang pembukaan pendaftaran Akabri. Saya waktu itu daftar di Kodam, tapi diam-diam. Karena orang tua belum mengizinkan karena saya belum tamat sekolah. Saya daftar diam-diam, waktu itu ikut tes juga masih diam-diam. Nah pada saat harus orang tua tahu, karena harus minta surat pernyataan dari orang tua. Oh iya. Nah itu menjelang tes psikologi sampai dengan tes yang lainnya. Akhirnya orang tua saya tahu. Nah waktu itu saya daftar di Kodam, ikut tes. Waktu itu belum ada pilihan akademi, semuanya Akabri. Jadi kita tesnya pun ya masih dalam bentuk Akabri. Nah tahunya saya masuk polisi itu setelah di Magelang pada saat tes kecabangan. Jadi hasil psikotes saya menunjukkan bahwa saya lebih dominan kepada Akabri bagian kepolisian. Nah, hasil tes psikologi saya dan hasil tes akademi saya menunjukkan ke sana, sehingga mau tidak mau saya harus terima waktu itu. Memang awalnya agak gundah karena saya nggak tahu dunia kepolisian. Saya taunya ya angkatan laut, angkatan darat. Pilihan pertama saya adalah angkatan darat malah pertama. Yang kedua angkatan laut, yang ketiga baru polisi, yang keempat angkatan udara. Saya menyadari bahwa polisi adalah dunia saya, polisi adalah kehidupan saya, dan polisi sebagai tempat saya mengabdi kepada masyarakat. Mantap, keren. Oke, empat pertanyaan sudah terjawab ya. Tapi Bang mau ngasih informasi nih, Bang ini pernah mendapat penghargaan kiper terbaik. PA. Humas terbaik 3, humas teraktif. Dan
Ya, alhamdulillah saya pernah mendapatkan 2 kali penghargaan sebagai Kabid Humas terbaik se-Indonesia waktu itu Ya. oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Tito Karnavian sebagai Kabid Humas terbaik se-Indonesia yang paling aktif mempublikasi, melakukan manajemen media sekaligus melakukan viralisasi dan amplifikasi mulai dari tahapan pemilu sampai dengan Hari Bayangkara waktu itu. Yang kedua, saya mendapatkan penghargaan Kabid Humas terbaik nomor 3 se-Indonesia oleh Bapak Kadip Humas waktu itu, Bapak Irjen Argo Yuwono. Ya. Nah, ini karena keaktifan saya dalam mempublikasi, memviralisasi berita sekaligus juga memanajemen media bersama teman-teman media. Nah, semua keberhasilan ini sebenarnya buah dari keaktifan dan buah dari kerjasama dan dukungan dari teman-teman media dan anggota saya. Itu sebenarnya hasil kerja anggota saya, supportnya media. Nah, kebetulan aja saya Kabid Humasnya. Oh gitu. Nah, berarti memang sudah untuk jadi speakernya Polda Banten udah pasti ya, yang menyampaikan informasi pada media, pada masyarakat juga. Ya, cuman pernah ini ya, Bang Edi pernah digaji 635.000, benar nggak sih itu? Ya, waktu itu saya pangkat Inspektur 2 habis lulus Akpol, itu tahun 1997 lah. Gaji pertama saya itu ya karena namanya bujangan ya saya bersyukur banget dapat uang 600.000 waktu itu gaji. Ya gaji pertama saya ya itu utuh buat orang tua saya. Gitu ya. Haknya orang tua saya. Nah, gaji kedua, ketiga dan seterusnya itu saya bagi setengah orang tua, setengah untuk saya kehidupan sehari-hari. Syukur hidup enak. Orang yang sangat menghormati orang tua ya. Harus. Orang Tanpa tua orang ya. tua kita nggak bisa seperti ini. Gitu. Nah, bagi guys, bagi teman-teman Waduh. yang saat ini masih memiliki orang tua, segera minta maaf, segera peluk, cintai, sayangi. Orang tua tidak butuh apa-apa, tapi butuh penghargaan, penghormatan kita, butuh kasih sayang kita, butuh perhatian kita. Sayangi orang tuanya, sayangi ibu Anda, mumpung mereka masih ada. Orang tua saya sudah tidak ada, tapi saya sangat mencintainya dan saya senantiasa mengirimkan hal-hal yang terbaik buat orang tua saya. Masuk doa. Maaf ya. Itu tadi sebenarnya pengen Bang mau minta closing statement, ternyata sudah menjadi closing statementnya Bang Edi. Salut sama Bang Edi. Bang Edi, waduh, ini inspiratif banget nih konten yang satu ini ya. Ini sekarang Bang Edi juga punya cerita yang berbeda dan lebih menarik dan tentunya lebih inspiratif. Yaudah, Sobat Gocer yang ada di manapun, pokoknya tetap subscribe Bang Imo, terus like, comment, and share biar makin Gocer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi, terima kasih banyak. Ya, terima kasih saudaraku. Nanti jangan lupa